Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih atas undangannya dari Kabupaten Mojokerto pada momentum yang spesial ini, yaitu pada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, bertepatan juga dengan Hari Santri pada kesempatan kali ini, dan besok atau lusa kita juga akan memperingati Sumpah Pemuda. Karena itu ini adalah momentum yang berbahagia, momentum yang besar bagi kita. Dan saya mengucapkan salam hormat kepada Ibu Bupati Kabupaten Mojokerto, Ibu Ikvina Fahmawati, atas kehadirannya pada kesempatan kali ini, dan kepada seluruh jajaran pejabat di Kabupaten Mojokerto, salam hormat kepada semuanya, dan salam hormat kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Suatu hari Sayyidina Abdullah ibn Abbas, salah seorang sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Saking dekatnya, para sahabat yang lain setelah Nabi wafat, kalau ingin bertanya tentang apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan Nabi Muhammad, itu bertanyanya kepada Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Ketika Nabi sudah wafat, kemudian Sayyidina Abdullah ibn Abbas pergi hijrah dari kota Madinah hingga sampai di era kepemimpinan Khalifah Sayyidina Umar ibn Khattab. Beliau berkunjung ke kota Madinah dan mendapati bahwa talang air di pintu masuk kota Madinah itu sudah tidak lagi ada. Maka beliau kemudian bertanya kepada masyarakat Madinah pada saat itu, kemana talang air yang dulu ada di pintu masuk kota Madinah itu? Usut punya usut, ternyata talang air itu telah dicopot karena tidak lagi berfungsi dengan baik oleh khalifah pada saat itu, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab. Maka kemudian Sayyidina Abdullah ibn Abbas bergegas pergi ke kediamannya Khalifatul Muslimin Sayyidina Umar ibn Khattab untuk kemudian menyampaikan satu pesan yang menurut beliau pesan ini sangat penting, yaitu ketika bertemu dengan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, apa gerangan yang terjadi sehingga Sayyidina Abdullah ibn Abbas yang tidak pernah bertemu dengan orang kecuali mau menyampaikan pesan yang penting sampai bergegas pergi ke rumahku? Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, bukankah engkau wahai Khalifatul Muslimin yang menurunkan talang air di pintu masuk kota Madinah itu? Kemudian kata Sayyidina Umar, iya, karena talang air itu sudah tidak penting, karena tidak lagi berfungsi untuk mengalirkan air, sehingga kemudian dicopot oleh Sayyidina Umar selaku khalifah pada saat itu. Talang air itu sudah tidak penting, kata Sayyidina Umar. Kemudian kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, wahai Khalifatul Muslimin, bukankah engkau tahu, tidak tahukah engkau bahwa talang air itu yang memasang adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tangannya sendiri di zaman ketika beliau masih hidup. Mendengar hal itu Sayyidina Umar gemetar badannya. Sayyidina Umar kemudian menangis, dan kemudian Sayyidina Umar berkata, ini perkara yang terpenting yang pernah aku hadapi sebagai khalifah umat Islam. Karena telah menurunkan talang air yang talang itu dipasang sendiri oleh tangan sucinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Sayyidina Umar bergegas saat itu juga, padahal hari sudah menjelang malam, untuk kemudian menyuruh pasukannya mencari talang air itu. Di seluruh kota Madinah dicari talang air itu,
hingga ketemu. Kemudian Sayyidina Umar membawanya sendiri di pundaknya menuju ke pintu masuk kota Madinah, tanpa mau dibantu oleh Sayyidina Abdullah ibn Abbas ataupun sahabat-sahabat yang lain, sebagai bentuk kafarah, sebagai bentuk denda karena telah menurunkan talang air yang dipasang sendiri oleh tangan sucinya Nabi Muhammad. Dan ketika sampai di tempatnya, kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, wahai khalifah, posisinya agak tinggi tempat Nabi meletakkan talang air itu. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, biarkan kami mencari tangga terlebih dahulu untuk memasang talang air itu. Kemudian kata Sayyidina Umar, enggak. Sebagai kafarah kedua, karena aku telah berani menurunkan talang air yang dipasang oleh tangan sucinya Nabi Muhammad, maka peganglah talang air ini dan kemudian naiklah ke pundakku. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Abbas naik ke pundaknya Sayyidina Umar untuk memasang talang air tersebut. Inilah apa yang dimaksud oleh dalam salah satu hadis, bahwa laulak ma khuliqal aflak. Kalau bukan karena engkau Nabi Muhammad, segala sesuatu di muka bumi ini tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala sesuatu di muka bumi ini menjadi mulia lantaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun talang air yang sudah tidak lagi berfungsi, ia menjadi penting dan tetap mulia untuk dipasang di atas tempatnya, karena yang memasangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang murah menjadi mahal karena baginda Nabi Muhammad. Segala yang tidak penting menjadi penting karena baginda Nabi Muhammad. Segala yang rendah menjadi tinggi karena Nabi Muhammad. Segala yang hina menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Talang air menjadi mulia, menjadi penting karena yang memasang adalah Nabi Muhammad. Begitu juga sandal. Sandal Nabi Muhammad adalah satu-satunya sandal di muka bumi ini yang pernah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Mi'raj. Sandalnya Nabi Musa ketika naik ke Gunung Tua memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, Allah perintahkan untuk Nabi Musa melepaskan sandalnya. Karena Nabi Musa akan sampai kepada tempat yang suci. Tapi sandal Nabi Muhammad tidak disuruh lepas oleh Allah meskipun akan bertemu dengan Allah. Sandal menjadi mulia, menjadi bertemu dengan Allah karena dipakai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu menjadi mulia karena Nabi Muhammad. Dan segala sesuatu menjadi hina kalau tidak terkait dengan Nabi Muhammad. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Kata Al-Quran, Al-Quran itu kitab yang sempurna dan menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Mengapa Al-Quran itu sempurna dan bersifat menyempurnakan? Karena Al-Quran itu kitabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama yuridullah liyuthiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ada satu keluarga di muka bumi ini yang dimuliakan oleh Allah, disucikan oleh Allah, yaitu ahlul bait. Siapa ahlul bait itu? Keluarganya Nabi Muhammad, istrinya Nabi Muhammad, anaknya Nabi Muhammad, menantunya Nabi Muhammad, cucunya Nabi Muhammad, itu menjadi keluarga termulia di muka bumi ini karena keluarga itu adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian ini adalah umat termulia di muka bumi ini. Umat Islam, kata Al-Quran, adalah umat termulia di muka bumi ini. Kenapa umat Islam itu menjadi umat termulia di muka bumi ini? Karena umat Islam adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Segala sesuatu, mau itu talang air, sendal, kitab suci, keluarga, umat, menjadi mulia kalau dia bergandeng dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan segala sesuatu menjadi tidak ada artinya kalau tidak ada kaitannya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita hari ini berkumpul di tempat ini lantaran Nabi Muhammad. Kita berkumpul di tempat ini karena kita ingin menggandengkan hati kita dan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita menjadi mulia lantaran cahayanya Nabi Muhammad. Karena itu ketika tadi disampaikan bahwa anggaran penyelenggaraan acara ini diambilkan langsung dari APBD, bagi saya secara spiritual itu satu kemuliaan yang tiada terhingga, karena artinya anggaran itu dicantolkan dengan sosok yang paling mulia di muka bumi ini, yaitu Nabi Muhammad. Dan Allah yang berjanji di dalam Al-Quran, wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengazab satu kaum, satu orang, satu kabupaten, satu kota, satu provinsi, satu negara kalau Nabi Muhammad terkait dengan sesuatu itu. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Wahai Nabi Muhammad, kalau mereka mengaitkan diri mereka, rumah mereka, kabupaten mereka dengan engkau, maka aku tidak akan menurunkan adab kepada rumah itu, orang itu, kabupaten itu, negara itu. Semua yang terkait dengan Nabi Muhammad disayang oleh Allah dan tidak akan pernah diberi adab. Jadi segalanya kemudian menjadi mulia kalau digandengkan dengan Nabi Muhammad dan menjadi aman karena digandengkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu para ulama itu disebut sebagai warasatul anbiya dalam salah satu hadis Nabi Muhammad. Ulama itu menjadi mulia, ilmunya menjadi berkah kalau ilmu itu bersambung kepada Nabi Muhammad. Ilmu menjadi berkah kalau bersambung kepada Nabi Muhammad. Tidak semua ilmu itu menjadi berkah. Tidak semua ilmu menjadi berkah. Ada ilmu yang justru mencelakakan orang yang memiliki ilmu tersebut. Atau mencelakakan makhluk yang memiliki ilmu tersebut. Iblis itu bukan orang yang bodoh. Iblis itu bukan makhluk yang bodoh. Iblis itu makhluk yang kemudian menentang hukum Allah. Murka kepada Allah. Tapi mereka cerdas. Karena kadangkala ilmu justru yang mencelakakan kita. Ada orang berilmu, kata Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, yang justru membodohi orang lain. Ada orang yang berilmu yang justru menipu orang lain dengan ilmunya. Ada orang yang berilmu justru menganiaya orang lain dengan ilmunya. Ada orang yang berilmu justru menciptakan kekacauan dengan ilmunya kepada masyarakat. Ada orang punya ilmu bikin teknologi uranium. Dibikin untuk bikin nuklir. Yang nuklir itu akhirnya membahayakan umat manusia. Ilmu tidak selalu dia mulia. Ilmu menjadi mulia kalau dia bergandeng dengan Nabi Muhammad. Karena itu al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewarisnya para nabi, yang puncak dari para nabi itu adalah Nabi Muhammad. Nah, karena itu juga murid dari para ulama, yaitu santri, mereka menjadi mulia karena ilmu mereka bersambung kepada ulama, yang ulama ini ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ilmunya menjadi ilmu yang berkah, yang menyelamatkan bagi dia, meneduhkan bagi keluarganya, dan membangun bagi masyarakat. Sehingga kemerdekaan ini, bertahannya kemerdekaan ini lantaran ilmu dari para ulama dan para santri yang berjuang pada saat itu. Salah satunya melalui resolusi jihad yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional.
Karena keberkahan dari ilmu. Karena tidak semua ilmu itu berkah. Karena itu, kemudian kita memilih untuk menyekolahkan anak kita di pondok pesantren guna menjadi santri. Lantaran ilmu yang didapatkan adalah ilmu yang berkah. Berbeda antara ilmu yang tidak berkah dan ilmu yang berkah. Ilmu itu tinggi posisinya di sisi Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Penuntut ilmu itu posisinya lebih tinggi dari orang-orang yang berilman. Asalkan ilmunya itu berkah, menambah keimanannya, mengokohkan keimanannya, memberikan dakwah tentang keimanan kepada orang lain. Dalam salah satu riwayat, Nabi Muhammad pernah melihat setan tidak bisa masuk ke masjid untuk mengganggu orang yang sedang sholat karena ada seorang yang sedang tidur di pintu masjid. Kemudian kata Nabi Muhammad, aneh kamu, nggak bisa masuk untuk ganggu orang sholat karena orang tidur. Kemudian kata setan, iya, karena yang tidur ini adalah santri, orang berilmu. Orang berilmu itu tidurnya aja ditakutin oleh setan, apalagi bangunnya. Makanya saya suka bilang begini, santri dan overthinking itu bedanya adalah kalau overthinking itu orang kota tuh gak bisa tidur, susah tidur, dan gampang bangun. Tidurnya susah, bangunnya gampang. Masih jam 2 udah kebangun, mikirin utang, mikirin ini. Masih jam 1 udah kebangun, mikirin masalah ini, masalah itu. Tidurnya padahal susah, karena mau tidur masih mikirin ini, mikirin itu. Istilahnya overthinking. Kalau santri sebaliknya, mudah tidur, susah bangun. Tidurnya mudah, bangunnya yang susah itu. Ini menunjukkan mereka damai, tidak punya masalah, nggak mikirin yang nggak perlu dipikirin. Pikir carry. Yang besok ya dipikir besok gitu. Gak pernah mikirin gimana ngumpulin duit 7 turunan. Pokoknya santai aja dia menjalani hidup gitu. Sehingga tidurnya menjadi gampang. Dan ketika tidur 2 jam aja udah cukup. Karena tidurnya itu tidur yang penuh dengan ketenangan dan keberkahan. Sehingga 2 jam aja udah seger. Tapi bangunnya yang susah. Tapi tenang. Tapi sekali dia bangun, dia langsung membangun hal-hal positif untuk agama dan bangsa. Walaupun susah bangun, subuhnya gak pernah lewat. Ya sesekali lah boleh lewat lah. Oleh karena itu, kita menitipkan anak-anak kita di suasana yang antah berantah seperti sekarang ini. Kepada pendidikan berbasis pesantren. Karena zaman dulu dan zaman sekarang itu beda. Zaman dulu, ayah saya untuk menjauhkan saya dari pornografi gampang. Tinggal kemudian saya gak boleh ke bioskop. Saya gak boleh ke bioskop tuh. Selesai, jauh udah dari pornografi. Mau mengakses pornografi dari mana? Karena dulu satu-satunya akses terhadap pornografi itu cuma bioskop. Karena itu, ketika akan terjadi pembangunan bioskop di salah satu wilayah di Jawa, itu ada masyarakat kampung yang menolak. Kemudian ketika disampaikan kepada kiainya, kata kiai, percuma, itu adalah hal yang gak bisa kamu tolak. Bioskop itu mau kamu tolak ataupun tidak, suatu hari bioskop itu akan masuk ke rumahmu. Dan benar, sekarang ada TV, bioskop mini. Ada yang lebih mini lagi, bioskop di HP sekarang. Itu bioskop juga. Karena itu, santri tidak pernah dididik untuk anti dunia. Mereka tidak pernah dididik untuk kemudian
menghapus kemaksiatan. Nggak bisa, kemaksiatan itu adalah sesuatu yang pasti ada di sekitar kita. Karena itu yang dididik oleh mereka adalah kedaulatan diri untuk walaupun ada kemaksiatan di sekitarnya, mereka tetap jadi cahaya di tengah-tengah kemaksiatan. Karena begitu kata Nabi bahwa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kamu ini pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Maka kamu di tengah dunia yang antah berantah hancur sekalipun, kamu harus menjadi pemimpin bagi dirimu sendiri. Ada pornografi, kita tetap enggak. Ada apapun, kita tetap berada di jalannya Allah. Karena kita yang mimpin diri kita sendiri. Bukan kita yang kemudian dipimpin oleh gadget, bioskop, orang lain, dan lain sebagainya. Karena itu saya bilang, wah kalau santri itu cupu, nggak apa-apa. Nggak nonton bioskop, nggak apa-apa. Nggak banyak temannya, nggak apa-apa. Yang penting cupunya cuma di dunia, tapi di akhirat nggak cupu nanti. Ada orang di dunia nggak cupu, di akhirat nanti introvert dia. Udah masuk neraka di pojokan sendirian gitu. Karena itu kemudian santri adalah orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menjadi duta-dutanya Allah dan Rasulnya di muka bumi ini. Mereka dipilih. Anda itu pergi ke pesantren, itu bukan orang tua yang utamanya memilih, tapi Allah dan Rasulnya yang memilih Anda untuk pergi ke pesantren. Karena itu, riwayat santri masuk pesantren biasanya adalah riwayat kecelakaan. Tidak dicita-citakan biasanya. Saya menjadi santri kelas 2 SMA, karena kelas 1 SMA saya nakal. Daripada nakal, udah nakal, bodoh gitu, masuk pesantren aja lah. Nggak pernah diniatkan tuh masuk pesantren. Kecelakaan tuh masuk pesantren. Rata-rata cerita santri masuk pesantren itu cerita kecelakaan tuh. Ketahuan pacaran, wah nyantri aja. Ketahuan judi slot, nyantri aja. Ketahuan download micet, nyantri aja lah. Jadi rata-rata itu santri bukan utamanya dipilih oleh orang tuanya, tapi dipilih oleh semesta, dipilih oleh Allah dan Rasulnya untuk menjadi santri. Karena mereka nanti yang akan menjadi duta-duta Islam di muka bumi ini. Karenanya pendidikan pesantren itu berbeda. Pendidikan pesantren itu mendidik dengan ilmu yang penuh keberkahan. Sedari awal konsep ilmunya berbeda dengan konsep ilmu di luar sana. Yang pertama misalnya, di pesantren ilmu itu satu kaitan dengan amal, tidak terpisahkan. Ilmu dan amal itu satu kesatuan. Ini adalah konsep ilmu di dalam Al-Quran. Al-Quran katakan bahwa fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Atau Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan? Al-Quran tidak mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Enggak. Wahai kan seharusnya, wahai orang-orang yang berkata-kata, ngapain kamu ngatain sesuatu yang kamu tidak punya ilmu. Tapi Al-Quran tidak berkata begitu. Al-Quran lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu tidak mengatakan sesuatu yang kamu lakukan saja? Jangan mengatakan sesuatu yang tidak kamu amalkan. Karena yang kamu dakwahkan, yang kamu sampaikan, yang kamu katakan itu adalah ilmu yang diamalkan. Karena ilmu dan amal itu satu kesatuan.
Ilmu kalau tidak diamalkan, maka ia bukan ilmu. Itu konsep ilmu di pesantren. Sesuai dengan konsep Al-Quran. Ilmu dengan amal satu kesatuan. Bahkan kalau boleh milih amal. Nggak pakai ilmu. Karena amal itu sudah pasti ilmu. Sedangkan ilmu belum tentu diamalkan. Amal di pesantren itu sudah pasti ada ilmunya. Karena itu orang pesantren itu nggak banyak nanya dalil. Karena dalil itu sudah ada pada tubuh kiainya. Gimana sholatnya kiai itu sudah pasti berbasis ilmu. Amal dan ilmu itu satu kesatuan kalau di pesantren. Makanya di pesantren itu banyak sekali kisah. Ada sebuah kisah di salah satu pesantren. Seorang kiai kedatangan seorang murid yang mau belajar ilmu ikhlas. Kemudian kata kiai itu, oh ya sudah, kamu nyapu dulu itu di pekarangan pesantren. Hari pertama dia nyapu sambil ngomel-ngomel. Ini kiai gimana sih, saya mau belajar ilmu ikhlas kok malah jadi tukang sapu. Mau menghina saya atau gimana ini? Terus saja dia nyapu. Sampai seminggu dia gedek, sakit hati, dia nanya ke kiai. Kiai, saya ini mau belajar ilmu ikhlas. Gimana nih kok malah suruh nyapu? Ya udah, lanjutin aja nyapunya. Ya udahlah. Karena dia gak enak, maka dia nyapu terus. Tapi udah beda perasaannya. Bukan lagi marah, cuma mulai bingung. Ini kenapa ya? Orang mau belajar ikhlas, kok malah disuruh nyapu? Gak marah udah. Awalnya marah seminggu pertama. Seminggu kedua udah gak marah, cuma nanya. Kenapa ya? Saya ini mau belajar ikhlas, kok malah suruh nyapu? Sambil dia nyapu. Terakhir, minggu ketiga dia nanya lagi ke kiainya. Kiai, saya ini mau belajar ilmu ikhlas, bukan mau nyapu. Kemudian kata kiainya, ya udah lanjutin aja nyapunya. Kemudian dia nyapu terus. Yang ketiga, dia sudah lagi tidak marah dan tidak lagi bertanya-tanya. Ya udahlah, kita manut aja perintah kiai. Sami'an wa ta'atan. Toh kiai ini orang yang mulia. Siapa tahu dengan nyapu saya jadi dapat ilmu ikhlas. Dia mulai menerima itu. Dan kemudian setelah itu kiainya datang kepada dia. Ya sudah, kamu lulus. Karena kamu sudah memiliki ilmu ikhlas. Ilmu itu bukan diajarkan, tapi diamalkan utamanya. Itulah pendidikan di pesantren. Pesantren itu satu paket di mana amal dan ilmu itu satu kesatuan. Karena di luaran sana banyak orang punya ilmu gak diamalkan, punya amal gak berbasis kepada ilmu, khususnya dalam hal agama. Saya kasih contoh. Kalau sholat sendiri, dia baca surat Al-Ikhlas. Karena kalau selain surat Al-Ikhlas, dia gak ikhlas. Iya, karena pendek tuh. Itu pun bacanya cepat. Mau subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Al-Ikhlas saja. Muter-muter di Al-Ikhlas. Memang Al-Ikhlas itu sepertiga dari Al-Quran. Kalau diniatkan membacanya sebagai bentuk penghormatan terhadap sepertiga Al-Quran, itu mulia. Ada kisah ulama yang begitu. Tapi ini kan tidak. Niatnya biar cepat aja sholatnya gitu. Kalau sholat sendiri bacanya surat Al-Ikhlas. Tapi kalau saat rakaat pertama sholat sendiri, waladhdallin amin qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Terus rakaat kedua tepuk, tiba-tiba ada yang nepuk. Wah, ada makmum. Waladhdallin amin alif lam mim. Sujudnya ke Allah, menghambanya ke makmum. Capernya ke makmum. Ini ilmu, ini amal yang tidak berdasar kepada ilmu. Karena Sayyidina Mu'adz bin Jabal pernah ditegur oleh Nabi karena ketika jadi imam baca surat yang panjang. Kata Nabi, wahai Mu'adz, kamu gak tahu kondisi makmum kamu. Bisa jadi ada yang kebelet
ke belakang, ada yang sakit kalau berdiri lama, ada yang punya urusan, dan Allah tidak mau mengganggu mereka. Ittaqullah famastamta'tum, bertakwa kepada Allah itu semampu mereka. Wong orang nggak bisa sholat berdiri, boleh sholat duduk. Jadi kamu jangan egois ketika jadi imam. Baca surat yang pendek, biar mereka segera selesai. Kalau kamu sholat sendiri, baca surat yang panjang. Karena itu pertemuan seorang pecinta dengan yang maha dicintainya. Sehingga berlama-lamalah. Kan kita gitu ya, kalau ketemu dengan orang yang kita cintai, misalnya kita pulang dari rumah pacar kita dulu, udah di pagar masih cari tema-tema untuk dibahas. Biar lama-lama gitu. Gentengnya bagus ya. Oh, pagar itu ada rodanya ya. Yang nggak penting jadi penting kalau pertemuan antara yang mencintai dan yang dicintai. Maka sholat itu adalah mi'rajul mu'min, pertemuan manusia yang mencintai Allah dengan Allah yang maha dicintainya. Maka berlama-lamalah dalam sholat sendiri. Itu ilmu tentang amal. Itu amal yang harus berbasis kepada ilmu. Ketika jadi imam, suratnya pendek. Kalau suratnya panjang, repot. Lama-lama seperti kisah ada seorang mu'allaf sholat di belakangnya seorang imam. Tiba-tiba imamnya baca suratul Baqarah. Masih mu'allaf, udah digas kenceng nih. Waduh, dia udah mulai kesakitan. Udah besoknya, kapok kata dia. Dia nanya, Ustadz, besoknya dia mau sholat lagi. Ustadz, itu mohon maaf, kemarin yang dibaca itu surat apa?